Pernahkah hatimu merasa gelap, bahkan ketika siang begitu terang? Pernahkah kau merasa dihantui sesuatu yang tak kau lihat, tapi sangat kau rasakan? Surat Al-Falaq bukan sekadar doa perlindungan. Ia adalah cahaya yang datang saat semua terasa tertutup. Ia membuka mata kita bahwa kejahatan bukan hanya dari luar, tapi juga dari sisi terdalam jiwa. Dalam video ini, kita akan menelusuri makna tersembunyi di balik tiap ayatnya dengan perlahan, mendalam, dan jujur. Jika kamu pernah merasa dihimpit rasa takut, iri manusia, atau hal gaib yang tak terjelaskan, maka perjalanan ini bukan sekadar untuk ditonton, tapi untuk direnungkan. Dan di akhir nanti, aku ingin mendengar darimu. Apa gelap yang pernah kau hadapi, dan bagaimana cahayanya datang padamu? Tulis di komentar, karena mungkin dari kisahmu akan lahir fajar baru untuk hati yang lain. Bab 1. Awal cahaya dari kegelapan. Dalam hidup, ada malam-malam di mana kita merasa seperti berjalan tanpa arah. Langit terasa terlalu berat, dan hati seolah tersesat dalam hening yang menyesakkan. Kita mencari pegangan, tetapi dunia hanya memberi pantulan bayangan. Pada saat seperti itulah, surat Al-Falaq memanggil jiwa kita dengan bisikan yang lembut, namun penuh makna. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu fajar. Sebuah kalimat yang tampak sederhana, tetapi dalam getarannya tersimpan sebuah seruan dari jiwa kepada Zat yang Maha Menyinari, bahkan ketika dunia kita dilingkupi kegelapan yang pekat. Fajar dalam kebiasaan manusia hanyalah waktu pagi, saat langit mulai merekah. Tapi dalam makna yang lebih dalam, fajar adalah simbol perubahan, transisi dari gelap menuju terang, dari takut menjadi tenang, dari hilang menjadi kembali. Maka ketika Allah menyuruh kita berlindung pada Rabbul Falaq, kita diajak untuk memandang fajar bukan sekadar waktu, tetapi sebuah tanda ilahiyah, bahwa selalu ada cahaya, sekecil apapun, yang sanggup menembus kabut yang paling pekat. Cahaya itu bukan datang dari luar, tetapi dari dalam jiwa yang sadar akan siapa tempat ia kembali. Dan itulah cahaya sejati yang membebaskan. Ayat pertama ini sesungguhnya bukan hanya permohonan, tetapi pengakuan. Kita tidak bisa mengendalikan segala sesuatu. Ada batas pada upaya, ada letih dalam perjalanan. Dan saat kita bersimpuh dengan lirih, Ya Rabb, lindungilah aku, itu adalah momen ketika kita berhenti melawan sendiri dan mulai berserah dengan penuh percaya. Dalam dunia yang penuh kegaduhan, Al-Falaq adalah ketenangan yang mendalam. Ia tidak berteriak, tidak menuntut, tapi hadir sebagai pelukan spiritual yang menenteramkan kalbu yang lelah. Seringkali kita terlalu sibuk mencari perlindungan dari luar, dari orang, dari kekuatan, dari sistem. Tapi Al-Falaq mengingatkan bahwa perlindungan sejati bukan dari manusia, melainkan dari Dia yang menciptakan manusia. Dan betapa indahnya bahwa yang menjadi tempat berlindung itu bukan sosok yang jauh dan asing, tapi Tuhan yang mengenal isi hatimu. Bahkan sebelum kau sempat mengungkapkannya, Tuhan yang mengerti takutmu yang terdalam, luka-lukamu yang tersembunyi. Ia tidak menunggu kau sempurna untuk datang. Cukup kau mengaku dan berlindung. Itulah makrifat pertama dari Al-Falaq. Bahwa dalam gelap yang paling pekat, kita tidak sendiri. Ada cahaya yang telah disiapkan, tidak tergantung pada apa yang di luar, tapi tumbuh dari keikhlasan di dalam. Fajar bukan janji dari dunia, tapi jaminan dari langit. Ia akan datang, seperti halnya kasih Tuhan tak pernah meninggalkan. Maka biarlah ayat ini menjadi doa yang mengalir dalam diam kita. Setiap kali hati terasa gelap, bisikkanlah, A'udzu birabbil falaq, dan rasakan bagaimana jiwa kita mulai dipeluk oleh cahaya yang tak terlihat, tapi sangat terasa. Bab 2. Mengungkap hakikat bahaya yang tersembunyi. Di balik setiap senyuman, kadang tersembunyi kesedihan. Di balik keheningan, bisa jadi ada badai yang tak terdengar. Dan di balik setiap ciptaan, ada potensi untuk cahaya, sekaligus kegelapan. Ayat kedua dari surat Al-Falaq membawa kita menapaki kesadaran ini. Min syarri ma khalaq.
dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Ini bukan penghakiman, melainkan pengingat bahwa dalam ciptaan yang tampak indah, ada sisi yang bisa melukai, bahwa tidak semua yang hidup di sekitar kita menghendaki kebaikan, dan tak semua yang tampak diam benar-benar tidak membahayakan. Namun bahaya yang paling rumit, bukan yang terlihat, tapi yang tersembunyi. Ia bisa menyamar dalam bentuk kasih sayang, namun menyimpan niat yang lain. Ia bisa datang dari orang yang dekat, dari kata yang lembut, bahkan dari lintasan dalam pikiran kita sendiri. Al-Falaq tidak membatasi sumber kejahatan, karena yang kita hadapi bukan sekadar musuh di luar, melainkan juga sisi gelap yang terkadang tumbuh di dalam diri kita sendiri. Maka permohonan perlindungan ini bukan semata tentang menjaga diri dari orang lain, tapi juga dari niat kita yang keliru, dari bisikan yang samar, dan dari keburukan yang perlahan-lahan mengaburkan cahaya dalam batin. Dalam dunia yang cepat dan bising ini, manusia cenderung abai terhadap bahaya yang tidak tampak. Kita waspada terhadap kerugian materi, tapi lalai terhadap kerusakan batin. Kita takut kehilangan uang, tapi tidak sadar sedang kehilangan kemurnian jiwa. Dan karena itulah surat Al-Falaq begitu penting. Ia bukan hanya perisai dari luar, tapi juga kompas di dalam. Ia membimbing kita agar tidak terjatuh dalam perangkap yang halus, agar kita tidak dikaburkan oleh cahaya palsu yang tampaknya memikat, namun ternyata mengikis nilai-nilai ruhani. Bahaya bisa datang dari siapa saja, dari makhluk yang tampak dan tak tampak, dari waktu yang dilalui dan peristiwa yang dihadapi. Tapi bahayanya yang sejati adalah saat kita tidak menyadari bahwa kita sedang dalam bahaya. Dan saat itulah makrifat menjadi cahaya. Ia membuka mata batin untuk mengenali mana yang mendekatkan kepada Allah dan mana yang perlahan menjauhkan. Maka setiap membaca ayat ini, kita sedang menyerahkan kesadaran kita kepada Tuhan agar dilindungi dari keburukan yang tak mampu kita identifikasi sendiri. Pada akhirnya, permohonan perlindungan ini bukan bentuk kelemahan, melainkan pengakuan bahwa manusia tidak diciptakan untuk berjalan sendirian. Dalam semesta yang luas, kita perlu bimbingan, penjagaan, dan cahaya dari Yang Maha Mengetahui. Dan dengan kesadaran itulah, hati kita mulai kembali tenang. Bukan karena dunia telah aman, tetapi karena kita telah berserah pada Dia yang Maha Melindungi. Maka bisikanlah dengan hati yang sadar, min syarri ma khalaq. Karena dalam kejujuran itu, cahaya pelindung mulai turun, perlahan, namun pasti. Bab 3. Waktu malam yang menyembunyikan rahasia. Ada waktu-waktu dalam hidup, di mana semua terasa diam. Malam membungkus dunia dalam selimut sunyi, dan cahaya mulai memudar perlahan. Namun dalam diamnya malam, justru banyak rahasia yang bergerak tanpa suara. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Malam yang dalam bukan hanya gelap secara lahir, tapi juga secara makna. Ia adalah waktu di mana yang tersembunyi mulai menampakkan dirinya. Dalam gelap manusia mulai melonggarkan kendali, dan berbagai bisikan datang menyusup ke dalam pikiran, ke dalam rasa, bahkan ke dalam niat. Malam bukan musuh, ia adalah bagian dari ketetapan Allah. Tapi seperti segala ciptaan, malam pun punya sisi yang perlu diwaspadai. Ada jiwa-jiwa yang gelap di balik sunyi malam. Ada langkah-langkah yang tak terdengar, tapi menuju maksiat. Ada niat yang membusuk dalam hati, tapi baru bangkit ketika malam datang. Karena itu ayat ini bukan tentang takut pada gelap, tapi sadar bahwa dalam gelap fitnah dan godaan lebih leluasa bergerak. Dan kita, manusia yang lemah ini, butuh perlindungan dari Tuhan agar tak tersesat ketika cahaya dunia tertutup. Malam seringkali memunculkan sisi lain manusia. Saat keramaian telah usai, saat mata tak lagi diawasi, saat ruang menjadi sepi, disitulah banyak hati diuji. Ada yang larut dalam dosa tersembunyi. Ada yang hanyut dalam lintasan pikiran gelap. Ada pula yang memendam dendam, iri, atau luka yang tidak kunjung sembuh. Dan semua itu berjalan dalam diam di bawah tirai malam. Maka memohon perlindungan dari ghasiq bukan semata dari malam fisik,
tapi dari kegelapan spiritual yang sering menyelinap tanpa kita sadari. Makrifat dari ayat ini adalah kesadaran mendalam bahwa malam adalah cermin. Ia memperlihatkan kepada kita siapa diri kita sebenarnya saat tidak ada yang melihat. Dan jika malam mulai membuat jiwa kita gelisah, mungkin itu pertanda bahwa ada sesuatu yang belum selesai, ada luka yang belum dipulihkan, atau ada keburukan yang belum kita akui. Karena itu, doa dalam ayat ini menjadi penjaga, agar kita tidak kalah oleh sunyi, agar dalam gelapnya malam, kita tetap memeluk cahaya zikir dan menjaga hati dari terpeleset dalam kehampaan. Jadi, ketika malam tiba dan dunia mulai diam, bacalah ayat ini perlahan, rasakan maknanya. Karena perlindungan dari Tuhan bukan hanya untuk tubuh, tetapi juga untuk hati. Jangan biarkan malam menjadi jalan masuk bagi kegelapan batin. Biarkan malam menjadi ladang munajat, tempat kita bersujud paling dalam, dan menyerahkan semua ketakutan, keraguan, serta kelemahan kepada Sang Cahaya. Dan saat fajar menyingsing esok harinya, semoga jiwa kita keluar dari malam itu. Bukan hanya selamat, tapi juga lebih suci. Bab 4. Sihir dan luka tak kasat mata. Ada luka yang tak berdarah, namun terasa menusuk hingga ke jiwa terdalam. Ada kekuatan yang tidak terlihat, namun mampu mematahkan semangat, merusak hubungan, bahkan menggerogoti akal sehat. Dalam ayat keempat surat Al-Falaq, Allah menyebutkan, "Wa min syarrin nafasati fil uqad," dan dari kejahatan para penyihir perempuan yang meniup pada buhul-buhul. Bukan sekadar tentang praktik sihir dalam bentuk yang kasar dan nyata. Ayat ini membuka tabir realitas yang sering diabaikan, bahwa ada pengaruh halus dalam hidup manusia yang bisa membelenggu tanpa rantai dan melukai tanpa senjata. Tiupan pada buhul adalah lambang dari sesuatu yang rumit, tersimpul, tak terlihat, tapi memiliki efek nyata. Sihir bukan sekadar mantra, bukan hanya ritual gelap, tapi bisa juga dalam bentuk kata-kata yang menyesatkan, bisikan yang meracuni, bahkan energi buruk yang dikirim dari hati penuh kedengkian. Di zaman modern, sihir mungkin tak lagi memakai dupa dan boneka, tapi menjelma dalam fitnah, hasutan, manipulasi, dan permainan emosi yang mengikat jiwa orang lain. Dan lebih dari itu, sihir bisa masuk dari mata yang melihat iri, dan dari mulut yang berdoa dengan niat buruk. Manusia sering tak sadar bahwa ia sedang terikat. Perasaan yang selalu gelisah tanpa sebab, hubungan yang selalu retak tanpa alasan, rezeki yang tertahan meski ikhtiar telah dilakukan. Kadang itu bukan soal takdir, tapi soal ikatan yang tak kasat mata. Itulah mengapa ayat ini mengajak kita untuk berlindung dari kejahatan yang tiada bentuk, dari kekuatan yang bekerja diam-diam. Karena tak semua luka bisa dilihat, dan tak semua gangguan datang dari depan. Ada yang bekerja dari balik tirai, dan melilit hati seperti simpul yang rumit. Namun Allah dalam kelembutannya mengajarkan kita perisai yang tak bisa ditembus sihir, keimanan yang teguh, zikir yang terus mengalir, dan doa yang lahir dari hati yang yakin. Surat Al-Falaq bukan hanya pelindung, ia adalah cahaya yang melelehkan simpul-simpul itu satu persatu. Ketika kita membaca ayat ini dengan keyakinan penuh, kita sedang melepaskan diri dari ikatan tak kasat mata, membebaskan ruh dari kekuatan yang mencoba membelenggu. Bukan dengan kekuatan fisik, tapi dengan kekuatan tauhid yang tak bisa dikalahkan oleh apapun. Maka ketika hidup terasa sempit tanpa sebab yang jelas, ketika hubungan renggang tanpa alasan yang masuk akal, ketika ketenangan hati tiba-tiba sirna, bacalah ayat ini perlahan. Rasakan hembusan perlindungan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Karena dalam dunia yang terlihat begitu rasional, masih ada ruang tak terlihat yang hanya bisa disentuh dengan iman. Dan dalam Makrifat Al-Falaq, kita belajar bahwa bukan segala yang tampak itu nyata. Dan bukan semua yang tak tampak itu khayal. Ada sihir dan ada cahaya dari Allah yang lebih kuat dari apapun. Bab 5. Hati yang tertusuk oleh dengki. Ada luka yang lebih tajam dari pisau, dan itu adalah iri yang disimpan dalam diam. Dalam ayat terakhir surat Al-Falaq, Allah mengungkap sesuatu yang begitu halus, namun sangat berbahaya. Wa min syarri hasidin idza hasad.
Dan dari kejahatan orang yang dengki ketika dia dengki. Dengki bukan sekadar rasa tak suka terhadap kebaikan orang lain, tetapi adalah keinginan dalam hati untuk melihat orang lain kehilangan apa yang mereka miliki. Dengki adalah racun sunyi yang bekerja pelan, namun menghancurkan bukan hanya orang yang menjadi sasaran, tapi terlebih dahulu merusak si pendengki itu sendiri. Yang membuat dengki begitu berbahaya adalah karena ia nyaris tidak bisa dideteksi. Ia tidak selalu muncul di wajah, tidak selalu diucapkan, tapi ia bisa tertanam dalam doa yang terdengar manis. Namun sebenarnya berharap lawan gagal. Ia bisa bersembunyi di balik senyum yang palsu, di balik pujian yang hanya topeng. Dan lebih menyakitkan lagi, dengki terkadang datang dari orang yang kita percayai, dari orang yang selama ini bersama. Tidak ada luka yang lebih dalam daripada tikaman yang datang dari tempat yang kita sangka aman. Namun bahaya dengki tidak hanya dari luar. Dengki juga bisa hidup dalam diri kita, tanpa kita sadari. Setiap kali kita merasa terusik melihat kebahagiaan orang lain, setiap kali kita merasa lebih layak dibandingkan yang lain, itu adalah benih dengki. Dan jika tidak segera dicabut, ia akan tumbuh, menjalar, dan membakar hati kita perlahan. Karena itu, makrifat dari ayat ini bukan sekadar meminta perlindungan dari kedengkian orang lain, tapi juga dari munculnya kedengkian dalam hati kita sendiri. Allah tidak melarang manusia merasa iri, tapi mengajarkan bagaimana mengubahnya menjadi dorongan positif. Iri yang membawa pada kebaikan disebut ghibtah, yaitu ketika kita menginginkan kebaikan yang dimiliki orang lain tanpa ingin ia kehilangannya. Tapi dengki adalah ketika kita ingin kebaikan itu lenyap dari tangan mereka. Dan disitulah kejahatannya. Maka dengan ayat ini, kita diajak untuk membersihkan ruang hati, menyapu bersih bayangan gelap yang kadang tumbuh saat kita merasa tertinggal atau kurang dihargai. Dalam dunia yang penuh persaingan dan pencitraan, mudah sekali hati tersusupi hasad. Namun melalui ayat ini, Allah memberi kita pelindung, agar hati tetap jernih dan damai. Karena sesungguhnya, kedamaian tidak datang dari memiliki segalanya, tapi dari tidak merasa terganggu oleh milik orang lain. Maka bisikkanlah ayat ini dengan kesadaran penuh. Mohonkan perlindungan dari iri yang datang dan dari iri yang tumbuh. Sebab hati yang bersih adalah taman yang tak bisa ditinggali oleh hasad, dan di sanalah cahaya Tuhan akan menetap. Bab 6. Membuka tirai energi gaib dalam hidup. Dunia yang kita jalani tak hanya terdiri dari benda, warna, dan suara. Ada yang tak bisa ditangkap oleh mata, namun tetap nyata. Ada getaran yang mengisi ruang, ada bisikan yang menyelinap dalam hati, dan ada aliran energi yang memengaruhi langkah manusia tanpa ia sadari. Surat Al-Falaq, dalam kelima ayatnya yang singkat, sejatinya membuka sebuah pintu besar menuju kesadaran tentang dunia gaib, bukan untuk ditakuti, tapi untuk disadari, karena manusia bukan hanya makhluk jasmani. Kita adalah ruh yang berjalan di antara dua alam, nyata dan tak terlihat. Setiap ayat dalam surat ini sesungguhnya adalah pancaran cahaya dari langit yang menyinari sisi-sisi gelap yang tidak kita mengerti sepenuhnya. Bahaya dari makhluk, dari malam, dari sihir, dari dengki, semua itu bukan sekadar kejadian fisik. Ia adalah bentuk dari interaksi ruhani yang halus, namun kuat. Ketika kita membaca surat ini, kita tidak sedang membaca kalimat biasa. Kita sedang mengaktifkan perlindungan ilahi terhadap arus-arus energi negatif yang mungkin mengitari kita, baik dari makhluk hidup maupun dari entitas lain yang tak kasat mata. Dalam kehidupan modern, manusia terlalu sibuk membuktikan segala sesuatu dengan logika. Namun surat ini mengajak kita menundukkan kesombongan intelektual dan menerima bahwa ada banyak hal yang tidak akan bisa dijelaskan, hanya bisa dirasakan. Ketika seseorang merasa sesak tanpa sebab, atau tiba-tiba gelisah, mimpi buruk berulang, pikiran kacau tanpa alasan medis, bisa jadi itu adalah isyarat bahwa ruhnya sedang disentuh oleh sesuatu di luar jangkauan panca indera. Dan hanya dengan perlindungan dari Rabbul Falak, kita bisa memagari diri dari gelombang gelap itu. Makrifat sejati adalah menyadari bahwa kita tidak berjuang sendirian.
tapi juga tidak sendirian dalam medan perjuangan ini. Di sekeliling kita ada entitas, ada doa-doa, ada mata yang mengamati, dan ada kekuatan yang terus bergulir dalam bentuk yang lembut. Tidak semua yang halus itu baik, dan tidak semua yang tampak tenang itu suci. Karena itu Al-Falaq hadir sebagai penjaga kesadaran, agar kita tetap waspada, tidak menjadi sombong dengan kekuatan lahir, dan tidak lengah dalam menjaga benteng ruhani kita. Dan dari semua itu, kita pun belajar bahwa perlindungan spiritual bukan untuk mereka yang lemah. Justru mereka yang paling kuat adalah yang paling banyak memohon. Bukan karena takut, tapi karena tahu betapa luas dan dalamnya realitas yang sedang mereka hadapi. Maka jangan ragu untuk berlindung kepada Allah. Jangan malu mengakui bahwa kita tidak bisa menghadapi semuanya sendirian. Dalam setiap hembusan nafas, dalam setiap detik kehidupan, ada arus halus yang bisa membawa kita menuju kebaikan atau menjatuhkan kita ke dalam kegelapan. Dan hanya dengan makrifat kita mampu membedakan keduanya. Bab 7, Pertahanan Jiwa Melalui Iman. Di tengah dunia yang terus berubah, ketika ketidakpastian menjadi bagian dari keseharian, satu-satunya yang tetap teguh adalah keyakinan yang bersumber dari dalam hati. Iman. Iman bukan sekadar kepercayaan, ia adalah pondasi yang menopang seluruh perjalanan ruhani manusia. Dan surat Al-Falaq adalah salah satu bentuk manifestasi dari iman itu. Ketika seorang hamba berserah, bukan karena tak berdaya, tapi karena sadar bahwa perlindungan paling kokoh bukan datang dari dunia, melainkan dari Tuhan yang menciptakan dunia dan seluruh isinya. Pertahanan sejati bukan berasal dari pagar tinggi atau teknologi canggih. Ia lahir dari jiwa yang terhubung dengan sumber kekuatan tertinggi. Dalam setiap lafaz a'udzu, aku berlindung, ada pengakuan yang menggetarkan bahwa manusia butuh perlindungan. Dan dalam pengakuan itu tidak ada kehinaan. Justru di sanalah kemuliaan muncul. Karena hanya hati yang rendah hatilah yang mampu membuka ruang bagi cahaya Allah masuk dan membentengi diri dari segala bentuk kejahatan, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Surat Al-Falaq bukan hanya bacaan, ia adalah senjata. Tapi bukan senjata untuk menyerang, melainkan untuk menjaga. Untuk melindungi jiwa dari energi yang menggerogoti secara perlahan, rasa takut, keraguan, bisikan jahat, rasa tidak cukup, perasaan tertolak. Semua itu adalah gangguan yang melemahkan benteng ruhani. Dan hanya dengan keimanan yang hidup, bukan yang sekadar terucap, jiwa mampu menahan serangan yang datang dari segala penjuru. Dalam surat ini, Allah ajarkan kepada kita bahwa kekuatan terbesar adalah memohon dan bertahan dalam doa. Banyak yang salah memahami perlindungan sebagai keterpisahan dari masalah. Padahal pertahanan sejati adalah kemampuan untuk tetap tenang di tengah badai, tetap bersyukur saat dicoba, dan tetap menyebut nama Allah saat dunia terasa membisu. Surat ini mengajarkan keheningan spiritual, sebuah kondisi batin di mana jiwa tidak mudah dikoyak oleh provokasi dunia. Bukan karena ia keras, tapi karena ia telah lembut sepenuhnya. Sehingga serangan apapun hanya akan berlalu, tanpa mampu menancap. Dan dari semua ini, kita sadar bahwa kekuatan ruhani tidak bisa dibentuk dalam semalam. Ia dibangun dalam doa yang rutin, dalam zikir yang ikhlas, dalam air mata malam yang tak terlihat siapa-siapa. Setiap kali kita membaca Al-Falaq, sejatinya kita sedang menanam satu batu lagi dalam benteng iman kita. Benteng yang akan melindungi kita, bahkan saat kita tak sadar sedang diserang. Maka jangan remehkan satu lafaz perlindungan. Di balik ayat yang pendek itu, ada benteng tak terlihat yang berdiri tegak, menjulang, dan dijaga langsung oleh Yang Maha Kuasa. Bab 8. Falaq sebagai cermin diri. Kadang yang paling sulit dalam hidup bukan menghadapi dunia luar, tetapi melihat ke dalam diri sendiri dengan jujur. Surat Al-Falaq, jika direnungi bukan hanya sebagai doa perlindungan, justru menjadi cermin paling jernih yang memantulkan bayangan diri dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Ia memperlihatkan sisi-sisi rapuh yang sering kita tutupi, ketakutan yang selama ini kita sembunyikan, dan kecenderungan kita untuk menyalahkan luar,
tanpa pernah benar-benar menyelami apa yang sedang bergolak di dalam batin. Ayat-ayat Al-Falaq berbicara tentang kejahatan dari luar, dari makhluk, malam, sihir, dan dengki. Namun bila direnungkan lebih dalam, ayat-ayat ini mengarahkan sorot tajamnya juga ke dalam jiwa kita sendiri. Bukankah kita juga bagian dari makhluk yang bisa menzalimi? Bukankah dalam hati kita juga kadang tersimpan hasad? Bukankah kita pun bisa menjadi ghasik bagi orang lain, membawa kegelapan dalam kata, sikap, bahkan niat? Maka makrifat dari surat ini adalah keberanian untuk melihat bahwa kejahatan tidak hanya sesuatu yang datang dari luar, tetapi juga bisa berasal dari kelalaian dan keburukan kita sendiri. Falak adalah waktu fajar, saat segala yang tersembunyi dalam malam mulai terungkap. Cahaya pagi tidak memilih, ia menyinari segala sesuatu, bahkan sudut-sudut tergelap. Dan begitulah seharusnya kita memperlakukan diri sendiri dalam tafakur. Tidak menutup-nutupi luka, tidak menyangkal sisi gelap, namun menatapnya dengan jujur, dengan penuh kesadaran, dan dengan harapan bahwa cahaya Allah mampu menerobosnya perlahan-lahan. Sebab selama kita terus menolak melihat, kita akan terus terjebak dalam gelap yang kita ciptakan sendiri. Surat Al-Falaq bila dibaca setiap hari akan menjadi pengingat lembut namun dalam, bahwa proses menuju fajar selalu dimulai dengan kegelapan. Dan kegelapan tidak selamanya buruk. Ia adalah ruang bagi kita untuk merefleksi, untuk menyepi, untuk jujur pada diri sendiri tanpa pencitraan. Dalam keheningan malam yang paling pekat, seringkali Allah datangkan cahaya kesadaran yang paling terang. Dan surat ini dengan 5 ayatnya adalah tuntunan agar kita tidak lari dari kegelapan, tetapi berani memasukinya dengan hati yang pasrah dan keyakinan bahwa fajar akan datang. Maka mulailah menjadikan Al-Falaq sebagai cermin, bukan untuk menghakimi diri, tapi untuk mengenali siapa kita sebenarnya. Ketika kita mampu melihat diri dengan jelas, dengan segala kekurangannya, dan tetap ingin berubah menjadi lebih baik, itulah saat cahaya fajar benar-benar menyentuh jiwa. Bukan sekadar terang di langit, tapi terang yang menyala dari dalam dada. Dan bila cahaya itu tumbuh, maka tak akan ada lagi simpul-simpul sihir, kegelapan malam, atau panah hasad yang mampu menembus ketenangan hati seorang hamba yang telah jujur kepada dirinya sendiri dan kembali kepada Tuhannya dengan tunduk. Bab 9. Langkah ruhani dalam gelap dunia. Hidup seringkali seperti berjalan di tengah kabut. Cahaya tampak jauh, langkah tak pasti, dan suara hati seringkali dibisiki keraguan. Namun di sanalah ujian ruhani sebenarnya dimulai. Karena dalam gelap dunia, iman bukan hanya pelita, tetapi juga kompas. Surat Al-Falaq hadir bukan hanya untuk menyadarkan kita akan adanya bahaya, tapi juga sebagai penuntun arah bagi ruh yang sedang berjalan. Ia adalah penanda bahwa jalan menuju Allah tidak selalu terang, tapi justru sering harus ditempuh dalam remang-remang, di mana hanya mereka yang menjaga zikirlah yang tidak kehilangan arah. Langkah ruhani tidak selalu tampak besar dari luar. Ia bukan tentang ritual yang megah atau ucapan yang terdengar bijak. Kadang ia dimulai dari hal yang sangat sederhana. Kesadaran akan diri, kejujuran dalam berdoa, dan keberanian untuk mengakui bahwa hati sedang lelah. Dalam ayat-ayat Al-Falaq, kita temukan pengakuan-pengakuan yang dalam bahwa dunia ini menyimpan bahaya, bahwa kita butuh perlindungan, bahwa kita tidak sekuat yang kita kira. Dan dari titik itu, kita mulai melangkah, pelan, hening, tapi pasti. Gelapnya dunia bukan hanya tentang kejahatan di luar sana. Ia juga tentang kehilangan makna, tentang kegelisahan yang terus menghantui, tentang pencarian yang tak kunjung menemukan. Surat ini mengingatkan bahwa bahkan dalam kondisi paling sunyi dan tergelap sekalipun, ada jalan keluar. Dan jalan itu bukan berupa jalan besar yang terlihat mencolok, tapi kadang berupa bisikan lembut, A'udzu birabbil falaq, sebuah kalimat yang ketika diucapkan dari kedalaman hati, menjadi seperti tongkat Nabi Musa yang memisahkan laut, membelah kebingungan, dan membuka jalan. Langkah ruhani tidak selalu menjauh dari dunia. Justru ia mengajarkan kita bagaimana berjalan dalam dunia, tanpa larut di dalamnya. Al-Falaq tidak mengajarkan kita untuk takut pada malam, pada sihir, pada hasad, tapi agar kita sadar, waspada,
dan tetap berjalan dengan hati yang dituntun cahaya. Sebab dalam perjalanan spiritual, bukan tujuan akhir yang terpenting, tapi bagaimana kita menjaga hati tetap bersih, langkah tetap tulus, dan jiwa tetap bergantung pada Rabb yang menciptakan fajar. Dalam tiap ayat Al-Falaq, ada kompas itu, sebuah arah menuju Dia. Maka jika hari-harimu terasa gelap, jika dunia terasa asing dan penuh ancaman yang tak terlihat, jangan buru-buru mencari jalan pintas. Duduklah sejenak, tenangkan napasmu, baca Al-Falaq dengan khidmat. Biarkan ayat-ayat itu menjadi penuntun dari dalam. Sebab sesungguhnya Allah tidak pernah menjauh, bahkan saat dunia terasa tak ramah. Dan barang siapa yang melangkah dengan hati yang terus menyebutnya, maka gelap dunia bukan lagi menakutkan, melainkan menjadi ladang penguatan, tempat ruh tumbuh dan cahaya sejati bersinar. Bab 10, menggenggam cahaya fajar di ujung malam. Akhir dari setiap malam adalah fajar, dan akhir dari setiap ujian adalah ketenangan yang Allah janjikan. Namun tidak semua fajar bisa dilihat dengan mata, dan tidak semua cahaya datang dari langit. Ada cahaya yang hanya bisa dirasakan oleh jiwa, yang bersinar ketika hati berserah, dan yang hadir justru saat dunia terlihat paling gelap. Surat Al-Falaq dengan seluruh maknanya bukan hanya pelindung dari luar, ia adalah lentera yang menyala dari dalam. Dan siapa yang mampu menjaganya dalam dada, akan mampu menggenggam fajar bahkan sebelum ia tiba. Fajar bukan hanya waktu yang membelah malam, ia adalah lambang kebangkitan. Kebangkitan dari keputusasaan, dari luka yang memeram terlalu lama, dari rasa takut yang membelenggu. Dan Al-Falaq mengajarkan bahwa jalan menuju fajar bukan selalu lapang. Seringkali ia berliku, dipenuhi kegelapan, disusupi bisikan, dan dihalangi oleh hasrat serta dengki yang bahkan bisa tumbuh dari dalam diri. Namun siapa yang mampu bertahan, yang tidak berhenti berdoa, tidak lelah berlindung, tidak menyerah untuk melihat cahaya, maka Allah akan cukupkan baginya pertolongan. Dan ketika fajar itu akhirnya datang, baik dalam bentuk ketenangan hati, terbukanya pintu rezeki, atau sembuhnya luka batin, kita akan sadar bahwa semua yang kita lewati telah membentuk ruh kita. Bahwa setiap ayat dalam Al-Falaq bukan sekadar pelindung, tapi juga penguat. Ia bukan hanya menangkis, tapi juga menumbuhkan kesadaran, menjernihkan pandangan, dan melatih kepekaan rohani. Maka, fajar yang sesungguhnya bukan saat matahari terbit, tapi saat hati kembali bersinar dengan iman yang hidup. Makrifat dari surat ini mengajarkan satu pelajaran agung, bahwa dalam hidup kita tidak perlu tahu semua rahasia. Cukup kita tahu kepada siapa harus berlindung. Dunia boleh tetap gelap, manusia boleh tetap berubah, tapi selama kita membaca Al-Falaq dengan kesadaran, kita sedang memeluk cahaya yang tak akan padam. Bukan cahaya dunia, tapi cahaya perlindungan dari Tuhan yang menciptakan semua. Ia yang tahu apa yang tersembunyi, dan ia pula yang mampu menyelamatkan, bahkan ketika semua jalan tampak tertutup. Maka genggamlah Al-Falaq dalam setiap langkah. Bacalah ia bukan hanya dengan lisan, tapi juga dengan jiwa. Biarkan surat ini menuntunmu, melewati gelapnya malam, menghindari simpul sihir, menjauhi panah hasad, dan menjaga ruh dari kabut dunia. Hingga kelak, saat fajar yang hakiki datang, baik di dunia maupun di akhirat, kita termasuk mereka yang keluar dari kegelapan, dalam keadaan bersih, selamat, dan penuh cahaya. Pada akhirnya, kita semua berjalan dalam dunia yang kadang terang, kadang gelap, tapi selama kita masih bisa berdoa, selama kita masih mengucap A'udzu birabbil falaq, kita tidak pernah benar-benar sendirian. Surat ini bukan sekadar bacaan, tapi tempat pulang bagi jiwa yang letih, tameng bagi hati yang dilukai, dan cahaya bagi langkah yang mulai ragu. Jika hari ini kamu sedang merasa dikepung kegelapan, jangan lari, hadapilah bersama cahaya yang Allah titipkan dalam Al-Falaq. Terima kasih telah menyusuri perjalanan ini sampai akhir. Sekarang aku ingin mendengarmu. Tulis di komentar. Ayat mana dari Al-Falaq yang paling menyentuhmu hari ini? Karena bisa jadi, dari satu kalimatmu, Allah bangkitkan semangat pada jiwa lain yang sedang meraba fajar.